Selamat pagi. Terima kasih, Mas Trio. Halo, Bapak Ibu. Bisa open kamera ya. Selamat pagi, Pak Hamzah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kita berapa orang ya? Kita berapa orang, Bapak Ibu, dalam satu kelas? 21, Ibu. 21. Oke, berarti Oke. belum bergabung ya. Kelas A itu 36 kelas A. A 36. Bukan 35 ya? Bukan, Bu, 36. Ini masih banyak yang belum bergabung. Baik, Bapak Ibu, sambil kita menunggu teman-teman yang lain ya untuk bergabung dengan kita kenalan dulu. Namun sebelum kenalan, penting untuk kita lakukan apa, Bapak Ibu? Kita doa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Dan saya minta tolong kepada salah satu dari salah banyak ini, salah 21 ya, untuk memimpin berdoa. Pak Bangkit kayaknya sudah siap-siap. Ya, Pak Bangkit, silakan. Halo, Pak Bangkit. Bapak mendengar suara saya? Ya, belum dengar. Bisa dipimpin berdoa, Pak, pagi ini? Sekarang. Halo, halo. Oh, Pak Bangkit kayaknya nggak punya mic ya. Baik, Bu Ferstanti. Bu Ferstanti. Siapa ini yang share screen? Bu Dini. Nggak perlu share screen, Bu Dini. Bu Firstanti, Ibu mendengar suara saya? Kok malah mic-nya hilang? Bu Yani Asmara. Bisa open mic dulu, Bu Yani? Kok malah ini ya? Kok malah hilang mic-nya ya? Coba Pak Hamzah, coba. Bisa nggak open mic, Pak Hamzah? Bisa, Ibu. Nah, bisa ya, bisa. Bisa. Bu Yani? Nah, bisa ya berarti ya, Bu Yani? Bisa, Ibu. Bentar, ini ada something wrong. Loh, padahal tidak terdengar suaranya ya. Bu Irma, kalau Bu Irma coba. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi, Bu. Baik, berarti bisa. Bisa. Nah. Oke, kalau begitu Bu Irma saja yang memimpin doa pagi ini ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, serta rekan-rekan seperjuangan saya yang saya hormati dan cintai.
Baik, demi kelancaran acara hari ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan kelulusan. Amin. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Irma. Singkat padat. Sama-sama Ibu. Ini doanya sapu jagat. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan selesai. Baik, Bapak Ibu. Saya Oksiana Jatiningsih, biasa dipanggil Bu Oksi. Saya berpartner dengan Pak Hamzah. Halo Pak Hamzah. Bisa open mic biar terdengar. Iya, Ibu. Nah, itu Pak Hamzah, Bapak Ibu. Jadi ada Oksi dan Pak Hamzah yang akan menemani Bapak Ibu dalam beberapa waktu di depan ini ya. Untuk diganggu oleh suara dari luar. Untuk melakukan pengkajian bersama berkaitan dengan materi yang pertama. Baik, Bapak Ibu, sebelum itu, bagaimana perasaan Bapak Ibu mengawali hari pertama ya? Hari pertama untuk bertemu, gimana perasaannya? Tegang ya? Wah, tegang. Belum apa-apa sudah tegang. Apa yang membuat tegang? Santai aja, Ibu. Santuy aja. Bu Irma kok tegang mengapa? Ya mungkin karena pengalaman pertama PPG ya Bu, jadi masih kayak deg-deg ser gitu. Nanti pengalaman kedua PPG mau? Jangan Bu. Nggak mau. Langsung lulus saja. Iya, jangan mengambil pengalaman kedua ya Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu hanya cukup mengambil satu pengalaman ini saja, walaupun diawali dengan deg-degan. Pengalaman baru pasti begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sesuatu yang nanti seiring dengan hari-hari kita, nanti Bapak Ibu akan makin bisa mengurangi deg-degannya, bisa mengurangi ketegangannya, gitu. Sehingga kita bisa lebih enjoy ya, memasuki hari-hari kita kemudian ke depan. Kita kenalan dulu ya Bapak Ibu ya, supaya apa yang akan kita lakukan jadi lebih, katanya kalau tak kenal tak sayang. Tapi walaupun kenal kadang belum tentu sayang ya. Tapi kita ciptakan itu ya Bapak Ibu ya. Kita ciptakan itu di ruang kelas kita. Jadi kita akan mencoba untuk saling mengenal satu demi satu Bapak Ibu sambil menyebutkan nanti asalnya dari mana sehingga kita tahu ini pelanginya Indonesia ada enggak di ruang kelas ini. Saya awali dari saya ya Bapak Ibu ya. Nanti ditutup dengan Pak Hamzah. Lalu Pak Hamzah akan menunjuk siapa dari Bapak Ibu. Yang lain juga begitu akan menunjuk siapa lagi dari yang ada di kelas ini. Kita berantai ya. Dari mana kita mengenali identitas masing-masing? Dari nama yang tercantum di sana. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu sudah makin lama makin ke belakang sana, pilihannya makin tidak banyak. Nah, karena itu Bapak Ibu harus konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Jangan menunjuk yang sudah ditunjuk. Jangan menunjuk yang sudah ditunjuk. Nah, jadi makin ke belakang sana makin nggak enak ini kayaknya. Mikirnya makin banyak ya. Oke, Bapak Ibu, saya awali dari saya. Oke, saya Oksiana Jatiningsih, Bapak Ibu. Saya biasa dipanggil dengan nama Oksi. Kata orang-orang, Oksi itu obat kuat suami istri. Obat kuat suami istri. Oksi, Bapak Ibu, keseharian saya mengajar di Prodi PPKN sejak 92. Jadi sudah berapa lama ya? Bisa dihitung sendiri oleh Bapak Ibu. Kebetulan hari ini saya diberikan tugas untuk mengawal bersama Bapak Ibu, belajar bersama Bapak Ibu di kegiatan kita terkait dengan pendalaman materi. Bapak Ibu ingin tahu asal saya? Ingin tahu nggak? Oke, kalau begitu saya akan katakan saya dilahirkan di Jombang, asli Jombang. Karena Bapak Ibu saya juga sama dari Jombang, dicampur di Jombang juga. Jadi saya lahir di Jombang, dari orang-orang yang juga lahir di Jombang, besarnya di Jombang, sekolahnya juga di Jombang sampai dengan SMA. Saya sekolah di SMA 2, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu saya melanjutkan studi saya di Surabaya dan kemudian hidup
sampai saat ini ada di tempat ini. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan awal perkenalan saya bisa membuat Bapak Ibu lebih menambah rasa sayang Bapak Ibu kepada saya. Terima kasih, Pak Hamzah, silakan. Terima kasih Bu Oksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya bersama Bu Oksi ini, saya sebagai guru pamong di sini. Nama saya Hamzah. Ya, asal saya dari Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura. Saya besar juga di Madura, kemudian alhamdulillah saya mulai mengajar sejak tahun 2008 dan saya diangkat sebagai pegawai negeri di tahun 2008 juga. Kemudian alhamdulillah saya pernah merasakan PPG di UNESA bersama Ibu Oksi, dan alhamdulillah ini berbagi pengalaman sama Bapak Ibu. Jangan terlalu tegang untuk hari pertama ini, kita santai saja. Mungkin itu yang saya sekarang lagi bertugas mengajar di SMK Negeri 1 Kuanyer Bangkalan. Selanjutnya mungkin itu saja perkenalan dari saya. Silakan Ibu Siti Fatimah dari SMA N1 mana itu? Ya, SMA 1 Lembang. Oh, SMA 1 Lembang. Monggo Ibu Siti Fatimah, open mic-nya. Ya, terima kasih Bapak Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Oki, Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, saya Siti Ibu Fatimah. Oksi. Ibu Oksi, mohon maaf. Sedikit tegang, jadi Tapi pertemuan saya juga pertama biasa dipanggil dengan nama Oki. ya Ibu, mohon maaf sedikit tegang, dan tadi jaringan internet agak sedikit lama jadi agak deg-degan gitu. Bapak Ibu boleh panggil saya Ima, saya biasa dipanggil Ima. Saya sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Lembang, usia 29 tahun, mulai mengajar 2016, dan alhamdulillah tahun kemarin mendapat P3K di SMA 1 Lembang, dan alumni juga di SMA 1 Lembang, jadi tidak kemana-mana, dekat dengan rumah. Dan alhamdulillah juga hari ini bisa mengikuti PPG dengan Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan bisa lulus semuanya bersama-sama. Amin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu perkenalan dari saya. Ibu Oksi, saya izin untuk lanjut ke Bapak Rio. Silahkan Bapak Rio. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu perjuangan, salam hormat kepada Ibu Oksiana, Bu Oksi, serta Pak Hamzah. Salam perjuangan buat kita semua, para mahasiswa UNESA PPG PPKN. Semoga kita lulus bersama-sama. Amin. Amin. Asal dari Cianjur, Jawa Barat. Asli Sunda pisan Ibu, sesah, jadi bahasa Indonesianya rada agak-agak keterbata-bata gitu, jadi mohon bantuannya. Saya mengajar dari tahun 2017, mengampu pelajaran PKN. Semoga kita sama-sama di sini bareng-bareng belajar, saling komunikasi, saling berbagi informasi. Ya, mungkin itu aja Ibu dari saya. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke Ibu Widya Tiningrum, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Agak grogi ya, ini soalnya ketemu Bu Oksi lagi. Perkenalkan Bu Oksi, saya Bu Oksi Widya. mengganggu berarti ya, bikin grogi. Enggak Bu, ingat waktu dulu diajar statistik Bu.
Perkenalkan, nama saya Widyawati Ningrum, asal Bojonegoro, Jawa Timur. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Padangan Bojonegoro. Saya mengajar sejak tahun 2016. Kebetulan saya juga alumni UNESA Ibu angkatan 2008. Sekarang saya mengajar Bu Izul ya. Iya, temannya Bu Isul sama Pak Hadista juga, Ibu. Dan kebetulan dulu Ibu Oki juga guru pendamping saya. Pembimbing saya. Terima kasih, Bu. Kita lanjutkan ke Bu Yuta Lilasari. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuta Lilasari, saya dari Kabupaten Malang, di SMP Kyai Haji Ahmad Thohir. Salam kenal untuk teman-teman semua dan salam kenal untuk Ibu dosen, Ibu Oki, mohon bimbingannya selama menjalani diklat PPK ini. Terima kasih. Saya mau lanjut ke Ibu Yani sudah ya? Halo. Mulai terganggu ya konsentrasinya ya? Iya, halo. Halo. Ibu Yani. Iya, harus konfirmasi Bu Yani sudah ya? Oh, masih kalau 3 gitu ke Ibu Firda. Maaf Ibu. Halo, mana? Ibu Firda. Halo. Terima kasih. Terdengar Bapak Ibu? Ya, terdengar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Enjing, Bapak Ibu Sadayana. Perkenalkan, saya Firda Farih. Saya berasal dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bu. Saya mengajar PPKN di SMA Negeri 26 Bandung. Alhamdulillah di tahun sekarang saya keterima P3K juga, Bu. Alumni dari SMA 26 juga, jadi saya mengajar di alma mater, Bu. Dekat dengan rumah juga, Bu. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Ibu Bapak, Ibu Oksiana bersama Pak Hamzah bisa membersamai kami sampai pada akhirnya kami lulus bersama-sama, Bu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya lanjutkan ke Ibu Reni. Ibu Reni Rahmawati, mangga. Ya, terima kasih kepada Ibu Firda. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rahmawati. Saya asal dari Kuningan, Jawa Barat. Kebetulan saya mengajar di sekolah swasta SMA Binaul Ummah Kuningan. Saya mengajar dari tahun 2017. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Minta bimbingan dari Ibu Oksi dan juga Pak Hamzah. Lanjut ke Ibu Dini. Halo, yang ditunjuk Bu Dini ya? Bu Reni? Iya, Bu Dini. Bu Dini? Halo, Bu Dini? Ibu mendengar suara kami, Bu Dini? Oke, masih terganggu. Dilempar ke yang lain dulu. Bu Dini, silakan mempersiapkan perangkatnya ya. Dilempar yang lain, Bu.
dilempar ke Ibu Imas aja, Bu. Bu Imas. Bu Imas itu yang mana ya? Panggilan atau nama lengkapnya? Bu Imas, halo. Segera menyambut Bu Imas. Iya, halo. Oh, itu. Kan ada Naimatus. Nah, itu bukan Bu Imas ya. Oke, Bu Imas. Silakan, Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas. Saya Etika Cikelet. Aduh. Suaraku kok gini ya? Sinyalnya jelek, Bu. Oke, bisa dilanjutkan ke teman yang lain. Bu Imas menunjuk siapa? Mau ke Pak Suroto. Itu punya suami saya, Bapak Ibu, mohon maaf. Iya, iya, iya. Alamatnya pakai suami saya. Nanti Mohon maaf, ini Bu nggih. ya, Ibu, Bu Suroto. Bu Suroto. Iya. Ibu Iya, Bu. bisa merinim ya, merinim nama itu. Oh iya, Bu. Sehingga tidak tampil dengan nama Suroto. Tahu ya Ibu caranya ya? Ke Ibu Iam sudah. Oke, dilanjutkan Bu Suroto enggak apa-apa, Ibu. Oh iya. Silakan Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katminiatin Komaria, berasal dari Ngerayun, Ponorogo. Saya mengajar PPKN di SMA PB SMA Pemberdayaan Bangsa Ngerayun. Baik, dilemparkan ke siapa Bu berikutnya? Ibu Nita. Bu Nita. Sambil dirinim ya Bu ya, namanya ya Bu ya. Nanti Iya, terekamnya Bu. dengan nama Suroto ini. Karena ini Oh, iya, direkam Bu. Bapak Ibu. Kalau tidak dirinim, Ibu tampil dengan nama yang berbeda. Nah, checking kehadiran Bapak Ibu kan agak terganggu ya. Iya, Bu. Ya. Monggo Bu, yang ditunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Indani. Saya berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Cibalong. Kebetulan saya alumni di sini. Bapak, Ibu Oksi, mohon bimbingannya. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran di setiap prosesnya. Terima kasih. Selanjutnya ke Ibu Faikotul Musarofah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar Ibu? Ya, terdengar Bu. Selamat pagi Bu Oksiana, selamat pagi Pak Hamzah.
Jawa Timur, Bu Oksiana, Pak Hamzah. Saya mengajar di SMK swasta, SMK Darul Anwar Singojuru. Saya mengajar di SMK Darul Anwar sudah mulai tahun 2016, Bu, Bapak. Selamat berjuang bersama, semangat terus, jaga kesehatan, lulus bareng-bareng. Terima kasih Bu Oksiana, mohon bimbingannya ya Bu. Kalau ke Banyuwangi, monggo mampir ke Banyuwangi, Ibu Bapak. Oke, Banyuwangi keren. Oke, iya, monggo Ibu Oksiana, monggo ke Banyuwangi. Iya Ibu, makasih. Oke. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Bu Irma Amalia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Oksi, Bapak Hamzah, dan rekan-rekan semuanya yang sama-sama berjuang. Perkenalkan, nama saya Irma Amalia Sylvia, asal saya dari Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Saya mengajar di SMA swasta, SMA Al-Muqtariyah Raja Mandala, mengajar dari tahun 2018. Oke, buat semuanya tetap semangat. Assalamualaikum. Kemudian dilanjut ke Ibu Iam. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya Ibu Iam Nuryamah. Saya dari SMA 1 Darangda, Kabupaten Purwakarta. Saya mengajar dari tahun 2016. Mungkin itu Bapak Ibu. Mohon bimbingannya untuk Ibu Oksi dan Bapak Hamzah. Saya lanjutkan lagi kepada Bapak Ahmad. Ada Bapak Ahmad. Ahmad Erwin. Ahmad Erwin. Oh ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Saya mengajar di SMK yang berbasis di Pondok, tepatnya di Pondok Darussoleh. Saya ngajarnya di SMK Darussoleh Rengel, Kabupaten Tuban. Saya selain di SMK Darussoleh juga di SMP Makom Tahrir Rengel juga, Kabupaten Tuban. Terima kasih. Ini menunjuk lagi. Oh ya, soalnya baru ikut yang belum. Pak Rian Cahya Wiguna. Laki-laki untuk laki-laki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Bapak Ibu? Baik. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Rian Cahya Wiguna. Saya berasal dari selatan Kabupaten Sukabumi, tepatnya dari Jampang Kulon, Ibu. Salam kenal dari pesisir pantai selatan ujung Genteng. Saya mengajar dari 2017. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Cimanggu 1 Atap. Namun tahun ini saya keterima di P3K, namun keterima di SD sekarang tugasnya karena tidak ada formasi PPKN di SMP. Jadi sekarang saya mengajar di SD 3 Jampang Kulon. Salam kenal kepada dosen pembimbing Ibu Oksiana, juga Pak Hamzah sebagai guru pamong. Semoga kita selalu kuat dan semangat menjalani semua proses atau tahapan di PPG ini. Karena tadi Bu Oksi mengatakan bahwa Oksi itu obat kuat suami dan istri. Semoga kita semua kuat dan semangat selalu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjut ke Ibu Wifi ya. Ada Ibu Wifi. Ya, terima kasih Pak Rian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Wifi Adwiyanti, biasanya dipanggil Wifi. Nggak pakai internet, Pak, langsung connect kalau kita diajak ngomong. Ya, saya sekarang asal saya dari Gresik, Jawa Timur. Sekarang mengajar di SMK Ma'arif NU Briorejo. Sudah mengajar sejak tahun 2015. Ya. Saya juga alumni UNESA Bu Oksi, angkatan 2010. Ya, saya ingat nama Wifi. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih untuk Bu Oksi dan Pak Hamzah. Selanjutnya untuk perkenalannya Bu Nita. Monggo Bu Nita. Saya sudah, Bu. Sudah. Ya. Konsentrasi mulai terganggu. Iya. Oh, Bu Susiana. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susiana Kristina, asal dari Ngawi, Jawa Timur. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Pak Yusef. Ngajar di SMP, SMA, SMK, Bu? Saya ngajar di SMP sama SD, Bu. Oh, SMP. Oke. Iya. Monggo, Oke, Pak terima Yusef. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Ibu dosen, Ibu Oksi, dan Guru Pamong, Pak Hamzah. Perkenalkan, nama saya Yusef Abdullah, asal dari Cianjur. Sekarang ngajar di SMA Islam Al-Fajar di Kota Bekasi, Jati Asih, mengajar sejak tahun 2018. Mungkin itu perkenalkan saya. Selanjutnya ke Ibu Nopi Luciana. Kebetulan Ibu Nopi teman sekelas saya juga pas masa kuliah dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, yang ditunjuk, yang ditunjuk. Ada respon, ayo Pak, dialihkan ke yang lain dulu. Untuk Ibu Nopi, mic-nya nggak keluar suara, dialihkan dulu ya ke Ibu Desi. Ya. Bisa nggak? Ya Ibu Desi, silakan. Selamat pagi, saya Bu Desi. Saya Kak Pak. Terdengar Bu? Ya, 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 Oh ya, iya, oh iya, ya. Maaf. Selamat pagi, perkenalkan saya Desi Elva Natalina. Saya mengajar di SMA Kristen Petra II Surabaya. Ya, saya dari lahir sampai di Medan. Jadi saya lulusan dari Unimed, Universitas Negeri Medan. Tetapi setelah bekerja saya ke Surabaya. Kenapa, Bu? Saya, ya Bu. Oh, enggak kok. Oh ya, ya saya mengajar di Surabaya sudah dari 2016. Terima kasih. Mohon bimbingannya Bu Oksi dan Pak Hamzah untuk kedepannya. Ya, saya lanjut ke Bu Yuyu.
Bu Yuyu, silakan Bu. Suaranya tidak terdengar. Suara tidak terdengar. Oke, dialihkan dulu. Bu Yuyu, silakan memperbaiki perangkatnya ya Bu ya. Suaranya tidak terdengar. Jadi dialihkan dulu ke Oke. teman-teman. Ya, ke Bu. Sebentar. Tadi ada Bu Nike sepertinya. Ya, Ya, Bu Nike. Saya Bu Nike. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Nurbaiti. Saya dari SMA Negeri 1 Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Saya mengajar sudah dari tahun 2017. Untuk mohon bimbingannya kepada Bu Oksi dan Pak Hamzah, dan untuk teman-teman semua, semoga kita selalu sehat dan lulus bersama. Baik, untuk selanjutnya saya akan lanjut kepada Ibu Winda Indrawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ke Bapak Hamzah sama Bu Nike, sama Bu Oksi. Selamat pagi buat semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Winda Indrawati, bisa dipanggil sama dengan Bu Winda. Saya mengajar di SMK 1 Semen, mulai dari tahun 2017. Asal saya dari Kediri. Juga di Kediri, cuman dulu kuliahnya di Malang. Saya mengajar PPKN. Ya, terima kasih untuk semuanya, semangat selalu sampai kita lulus bersama. Amin. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke Ibu Novi Luciana. Terima kasih. Bu Novi. Halo. Suaranya tidak terdengar, Ibu. Belum terdengar. Belum. Dialihkan dulu. Baik, Ibu terus menyiapkan perangkatnya ya, karena akan kita perlukan lagi nanti. Silakan Bu Winda dilempar ke teman yang lain. Ke Ibu Reni Rahmawati. Reni. Ya, Oke, silakan Ibu. Saya udah, Bu. Bu Reni sudah nomor 6 tadi. Silakan Bu Winda. Halo, Ibu melakukan ini kalau hilang apa? Hitungan konsentrasi, poin konsentrasinya berkurang Bu, 1 Bu. Bu Winda. Nah, tampaknya Bu Winda sedang membeku itu juga. Baik, Bu Reni dilempar ke siapa, Bu Reni? Halo, Bu Ika Aprilianti. Ya, baik Bu, terima kasih. Kedengaran Bu suaranya? Dilempar ke Ibu. Ya, sangat jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Oksiana dan rekan-rekan Bapak Ibu perjuangan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemampuan untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen-dosen kita. Saya dari Cirebon, Ibu. Sekarang mengajar di SMK Manbaul Ulum. Ibu Oksiana mohon bimbingannya, karena sejujurnya saat ini saya masih mengajar
mata pelajaran produktif Ibu, MPLB. Tetapi karena linearisasi ijazah saya S1 itu adalah administrasi negara, jadi lebih kepada linear mata pelajaran PPKN. Akhirnya saya coba untuk belajar di PPKN dan ternyata lulus seleksi akademik kemarin, Bu. Jadi ikut PPG sekarang. Mungkin banyak sekali yang harus saya pelajari. Jadi mohon bimbingannya mungkin dari rekan Bapak Ibu semua dan juga khususnya Ibu dosen saya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu daerah dengan Bu Nike ya, Cirebon. Tapi Cirebonnya macam-macam. Iya, di Dukupun Iya, Tambu. Oke, berikutnya Bu Ika. Kepada Ibu Pristanti. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf, kedengaran? Oke, terdengar, Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pristanti Praveira Pilein. Saya biasa dipanggil singkat saja, Fis saja. Saya asal dari Majalengka, Jawa Barat, dan sekarang sedang mengajar di SMK Negeri 1 Alasa. Begitu, dan untuk Ibu dan Bapak semuanya mohon bimbingan dan kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya lanjutkan kepada Ibu Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Ibu? Terdengar. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Marisa. Tidak usah pakai hak karena haknya terlalu tinggi. Jadi Marisa aja. Jadi bawa ikan Fauzi. Oh iya. Saya dari Gresik, Ibu, termasuk Gresik Selatan. Saya mengajar di SMKS Ma'arif NU Triharjo. Alhamdulillah pada tahun ini saya bisa bergabung dengan panjenengan semua di PPG Daljab tahun 2022. Semoga kita lulus semuanya. Mohon bimbingannya untuk Ibu Oksi dan Pak Hamzah, serta salam kenal dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya Pak Yusmi Hardi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Yusmi Hardi Nasution, cuman karena udah lama di Jawa, sejak TK itu kalau logatnya udah agak hilang, cuman kalau makanannya tetap suka. Saya mengampu mata pelajaran PPKN di sekolah swasta di wilayah Kediri, tepatnya Ngadiluweh, di SMP Al Mubarak, di Keras tepatnya, domisili di Tulungagung. Sekian perkenalan dari saya. Saya lempar yang berkenalan ke Bu Yani Asmara Sambul. Bu Yani. Bu Yani. Tidak ada suaranya, tidak masuk suaranya, Ibu. Tidak ada.
Oke, dilempar ke yang lain. Silakan diperbaiki ya, Bu ya. Perangkatnya ya. Ke Ibu Nike Nurbaiti. Pasti tidak menyimak dengan baik. Pas kenalan tidak kena di hati ini kayaknya tadi. Bu Nike sudah muncul Pak tadi Pak. Sudah iya. Wah, udah. Maaf Bu. Ke Pak Bangkit, monggo Pak Bangkit. Oke, terima kasih Pak Yusmi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Oksi, Pak Hamzah, dan Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Bangkit Mardika, asal dari Tulungagung, Jawa Timur. Saya mengajar di SMP 1 Bagel. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya lempar ke Bunda. Ke Bu Yuyuk sudah. Ke Bu Yuyuk sampun. Suaranya lebih keras Pak, biar terdengar oleh teman yang lain. Ke Bu Yuyuk. Bu Yuyuk. Halo, Ibu? Suaranya tidak terdengar, Ibu. Nah, ini Bapak Ibu dengan komunikasi seperti ini kita menjadi tahu ya, ada perangkat yang bermasalah sehingga Bapak Ibu tidak bisa berkomunikasi saat ini. Padahal itu nanti diperlukan. Bu Yuyuk masih ada masalah dengan perangkatnya, Bu. Ya, belum terdengar, silakan diperbaiki itu. Dilemparkan lagi, Pak, ke Pak Bangkit. Ya, ke Bu Fitri. Bu Fitri, Nurfadila. Iya. Kedengaran nggak Pak? Bu, Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurfadilah. Saya mengajar di SMK swasta, SMK Darul Hidayah di Kabupaten Tasikmalaya. Mohon bimbingannya untuk Bu Oksi bersama Pak Hamzah. Kebetulan saya sekarang tidak mengajar PKN, jadi kasus saya sama seperti Ibu Ike yang Ibu Ibu yang dari Cirebon tadi ya. Saya lupa lagi namanya. Jadi saya itu linearitasnya ke PKN tapi saya mengajar produktif C3 OTKP. Mohon Ibu bimbingannya karena saya sama sekali belum pernah mengajar PPKN. Mohon bimbingannya dari Ibu supaya saya bisa menjalani PPG ini sampai lulus bersama teman-teman saya seperjuangan dan seangkatan. Terima kasih. Saya lempar ke Bu Yani. Bu Yani sudah ada. Bu Yani. Mungkin bermasalah dengan perangkatnya, Bu. Yang lain, Bu. Bu siapa lagi ya? Bu Yuyuk udah, Bu Yuyuk ya? Dibantu Bapak Ibu, tampaknya teman-teman mulai kesulitan ini. Siapa mencari siapa gitu agak sulit mulai. Bisa dibantu dengan angkat tangan Bapak Ibu yang belum. Mohon Bapak Ibu angkat tangan yang belum. Angkat tangan dengan menggunakan ini bisa nggak Bapak Ibu? Ya. Bu siapa ya?
Mohon bantuannya. Oh, itu Bu, sudah ada penandanya itu Bu. Silakan Bu, dimanfaatkan Bu. Bu, siapa? Ada yang raise hand Bu. Ibu pasti harus melihat yang paling atas. Yang paling atas. Nah, tampaknya ini juga ini ya bagian dari belajar Bu kita Lutfiah. menggunakan IT ya Bapak Ibu. Ya, Bu Lutfiah. Silakan. Oke, silakan Bu Ya. Lutfiah. Ya, Assalamualaikum. Gimana suaranya terdengar? Terdengar Bu? Waalaikumsalam, terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Nur Kamil. Saya biasa dipanggil Bu Lutfi. Selamat pagi Ibu Oksi, Pak Hamzah. Saya asal dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Kelari. Salam kenal semuanya. Saya lempar ke Bu Nopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar sekarang, Bu? Salam terdengar. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Perkenalkan, nama saya Nopi Luciana, asal saya dari Cianjur. Saya mengajar di salah satu SMP swasta di Kabupaten Cianjur, yaitu SMP Putra Juang. Salam kenal untuk Ibu Oksi dan Pak Hamzah, mohon bimbingannya. Salam kenal juga untuk semuanya. Saya mengajar di SMP Putra Juang dari tahun 2017. Terima kasih. Selanjutnya, Bu Ira. Oke, terdengar Bapak Ibu suaranya? Terdengar Bapak Ibu? Assalamualaikum. Terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nuraini. Saya berasal dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Cikarang Barat dari tahun 2018. Salam kenal Bapak Ibu, Ibu Oksiana dan Bapak Hamzah, dan salam kenal juga buat teman-teman seperjuangan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Bu Masrotul Fauzia. Bu Masrotul. Suaranya tidak terdengar. Oke, dilemparkan dulu ke yang lain Ibu. Bu Ira? Ke Bu Tika Pratiwi. Tika Pratiwi. Ya, ini terdengar suaranya ya teman-teman. Terdengar Bu. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Pratiwi, saya dari Pacitan. Kebetulan saya juga lulusan dari UNESA PPKN 2016. Saya juga pernah diajar Bu Oksi waktu micro teaching sama statistik ya Bu Oksi. Terus saya mengajar di SMKS di Ponorogo Pacitan. Selanjutnya Bu Masrofatul ya. Dia mangga Bu Masrofatul Fauzia. Halo, Bu Masrotul.
Bu Mas Ratu tidak bisa bersuara ini tampaknya. Bu Mas Ratu ada gangguan. Teman-teman yang lain yang masih gangguan ya. Jadi kita tidak bisa mendengar suara dari beberapa teman kita. Bapak Ibu ternyata karena ada problem. Halo Bu Mas Ratu. Ya, suaranya belum terdengar. Baik, Bapak Ibu ada 1, 2, 3, 4 orang, 5 orang ya, 5 orang yang kita belum bisa mendengar suaranya karena terganggu oleh perangkatnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saat ini merasa masih bermasalah dengan perangkatnya, mohon Bapak Ibu segera mencari solusi ya, karena kita memang harus berkomunikasi. Salah satu komunikasinya yang dilakukan melalui meeting ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan harus melakukan presentasi, kemudian berdiskusi, memberikan komentar, bertanya, menjawab, salah satunya melalui ruang meeting kita. Nah, kalau Bapak Ibu bermasalah, perangkatnya tentu saja menjadi terhambat juga partisipasi Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kali ini kita sudah berkenalan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenalan. Mohon maaf kepada beberapa teman yang masih bermasalah. Kita ada 5 orang ya, 5 orang yang belum berkenalan dengan kita. Kalau semua kita 36. Kita juga sudah tes konsentrasi kita pagi ini Bapak Ibu. Bapak Ibu memilih teman-teman yang belum ditunjuk oleh teman yang lain, yang tampaknya juga ternyata juga ada yang kurang konsentrasi sehingga menunjuk kepada siapa yang pernah ditunjuk. Oke, Bapak Ibu, kita ini sekarang ada di UNESA ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu ada di kampus UNESA. Kampus UNESA itu punya ini Bapak Ibu, punya moto 1 langkah di depan. Jadi UNESA 1 langkah di depan. Nah, Bapak Ibu, ayo kita gelorakan semangat kita sebagai bagian dari warga UNESA, Bapak Ibu. Itu diucapkan dengan mengangkat 1 telunjuk kita. Enggak dua-duanya ya. 1 telunjuk yang kanan. Dari telunjuk yang kanan bisa Ibu Bapak lakukan, kemudian diletakkan di depan kita posisinya, tidak di depan mata. Ini kalau tidak di depan mata, juga tidak di depan hidung. Karena itu zaman saya masih kecil kalau di depan hidung itu untuk ngisin-ngisin orang. Nah, tapi agak ke samping Bapak Ibu, setara dengan di atas dada kita. Nah, gitu Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan UNESA, Bapak Ibu mengangkat 1 jari Bapak Ibu dan ucapkan 1 langkah di depan. Open mic semuanya, Bapak Ibu. Silakan buka mic-nya. 1 langkah di depan. 1 langkah di depan. 1 langkah di depan. 1 langkah di depan. UNESA 1 langkah di depan. 1 langkah di depan. Saya akan melangkah. 1 langkah di depan. Hai. Mendengar saya ya. Saya akan mengatakan kata UNESA. Setelah kata UNESA itu saya mengatakan, Bapak mengangkat 1 jari yang 1 langkah di depan. Gitu ya Bapak Ibu ya. 1 langkah ke depan. Baik. Siap, Bu. Sama-sama Bapak Ibu. UNESA 1 langkah di depan. Di depan. Di depan. 1 langkah di depan. Baik, kita akan awali kegiatan kita pagi ini. Sesuai jadwal kegiatan kita pagi ini pendalaman materi ya, itu ya Pak Hamzah ya. Oke, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di pendalaman materi? Kita gambaran dulu ya, sebelum kita lihat lebih lanjut. Bapak Ibu yang akan kita lakukan ini nanti mendalami materi apa saja yang perlu didalami. Ya, semua hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan. Misalnya ada materi, miskonsepsi kita juga di sini. Kemudian jika ada problem yang berkaitan dengan pembelajaran kita ungkap di sini. Sehingga nanti berdasarkan apa yang kita lakukan itu kita akhirnya akan mengidentifikasi ada persoalan-persoalan nih di dalam pembelajaran PPKN. Nah, ini sangat berkaitan dengan sensitivitas.
sangat berkaitan dengan sensitivitas kita sebagai merasa enggak kita ada masalah di kelas. Nah, kalau merasa nggak ada masalah, nah jadi harus muncul dari keresahan kita dulu, Bapak Ibu. Kita menemukan masalah. Adakah masalah di dalam proses pembelajaran? Kita dikasih tempat duduk yang enak ini. Terasa di kelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita akan mengidentifikasi dulu. Setelah mengidentifikasi, nanti kita lakukan eksplorasi. Kita akan mencoba untuk memahami persoalan itu, apa yang menjadi sebab, mengapa jadi sebab. Nah, untuk itu nanti kita butuh dukungan data, Bapak Ibu. Dukungan datanya dari mana? Ya, dukungan data dari fakta kita menghadapi, kita bisa nanti bertanya, kita bisa wawancara, karena itu nanti akan ada LK yang akan membimbing kita semua dalam kegiatan tersebut. Nah, setelah itu nanti kita akan mencoba untuk mencari tahu apa ya yang jadi akar persoalan, apa ya sebabnya ini ya, lalu apa akar persoalannya nanti. Nah, itu kita harus cari tahu nanti Bapak Ibu, dan kita dipandu oleh LK. Nah, di LMS Bapak Ibu, kita harus ramah dengan LMS, kita mengenal dengan baik LMS kita, sehingga tidak kesulitan ya kapan harus menemukan LK-nya, kemudian kapan menguploadnya. Kalau hari ini misalnya Bapak Ibu masih merasa kesulitan, wajar. Ini kan hari pertama ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti sore pasti kita akan ketemu lagi. Ya, kita bagi pertemuan kita hari ini menjadi 2 Bapak Ibu ya. Jadi pagi hari ini kita sudah mengawalinya bersama dengan kenalan. Dengan kenalan ini kan kita jadi tahu siapa yang perangkatnya masih bermasalah. Nah, gitu ya. Selain juga untuk menumbuhkan rasa sayang tadi ya. Kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang perangkatnya masih bermasalah, please segera dibetulkan, segera cari solusi. Karena kita akan terus berdiskusi begini Bapak Ibu. Hampir setiap hari Bapak Ibu akan bertemu, mengawali pertemuan dengan ada meeting di pagi dan sore. Nanti sore juga kita akan meeting lagi. Suatu saat mungkin kita akan meeting berketerusan gitu ya. 3 atau 4 jam terus menerus. Kalau itu memang diperlukan, Bapak Ibu ya. Jadi paling tidak kita sudah tahu bahwa meeting pagi ini menjadi bagian dari awal kegiatan kita di setiap pagi. Nanti sore kita akan meeting lagi Bapak Ibu untuk melihat apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan berkaitan dengan proses awal kita kali ini. Nah, jadi begitu ya nanti irama kegiatan kita. Kali ini Bapak Ibu masih berteman dengan saya dan Pak Hamzah. Tapi ketika yang lain nanti akan ditemani oleh yang lain. Jadi tidak selalu kami. Nah, bagaimana secara menyeluruh tentang kegiatan kita di pendalaman, saya akan share screen Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran lebih lanjut ya berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu juga harus ini ya familiar dengan cara memanfaatkan Zoom ya Bapak Ibu ya. Termasuk sensitif dan sadar juga dengan ketika harus mic-nya off ataukah mic-nya on. Nah, ini harus diupayakan Bapak Ibu ya dengan penuh kesadaran Bapak Ibu mengendalikan itu. Ya. Oh tidak. Sudah bisa nggih suara saya Ibu? Oh Bu Masrotul. Oke, sudah bisa Bu Masrotul ya? Iya. Monggo Bu, ayo iya, silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Masrotul Fauzia. Saya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Dander. Saya baru di semester ini Ibu mengajar PPKN dan ternyata saya mendapatkan panggilan PPG. Alhamdulillah sebelumnya saya mengajar PKWU karena di sekolah itu memang jamnya PPKN kurang. Sekarang saya sudah mendapatkannya. Mohon bimbingannya nggih Ibu Bu Oksiana sama Pak Hamzah. Itu perkenalan dari saya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Mas Rotul sudah bebas dari kebisuannya. Jadi Bu Mas Rotul baik. Iya. Kita sudah cek ya Bu ya, Iya. lega ya rasanya. Nah, kita tunggu Iya. teman-teman yang lain Iya, yang Ibu. masalah. Terima kasih Bu Mas Rotul. Iya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Iya, iya, sama-sama Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, Oke. di proses ini nanti kita akan melakukan pendalaman materi. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa ada beberapa hal yang kita kerjakan, yaitu identifikasi, eksplorasi, kemudian menentukan penyebab, sampai kemudian kita memilih untuk memberi solusi atas permasalahan itu. Itu menjadi satu rangkaian nanti Bapak Ibu yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu. Berbasis pada permasalahan itu nanti Bapak Ibu mencari solusi. Solusinya dirancang melalui pembelajaran yang Bapak Ibu akan buat. Nah, jadi nanti pembelajaran yang akan Bapak Ibu buat itu disesuaikan dengan problem yang Bapak Ibu ada. Nah, problemnya tentu saja berbeda-beda nanti ya Bapak Ibu ya, antara satu dengan yang lain. Saya mengajar materi yang sama dengan Pak Hamzah mengajar materi yang sama dengan Bu Mas Rotul mengajar materi yang sama, mungkin permasalahannya akan berbeda. Jadi nanti tidak bisa dikembar-kembarkan ya Bapak Ibu ya, tidak bisa disama-samakan. Karena memang apa yang terjadi itu bisa berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah, karena yang terjadi di kelas itu kan sangat dipengaruhi oleh gurunya, oleh muridnya, oleh sarpras yang ada, dan oleh situasi-situasi yang lain di kelas itu. Nah, Bapak Ibu, kita ada di ini ya, jabat Bapak Ibu sedang mengajar, beberapa belum mengajar PPKN tapi punya kesempatan untuk di PPKN. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang belum mengajar PPKN atau yang baru mengajar PPKN, tidak berbackground PPKN pendidikannya, tentu saja harus berjuang lebih kuat ya daripada teman-teman yang lain yang sudah mengajar PPKN. Nah, jadi PR untuk ibu-ibu yang tadi mendapatkan pembelajaran bukan di PPKN ya siap-siap untuk melaju lebih cepat ya. Nambah kesempatan untuk belajar terkait dengan materi, karena tidak ada guru yang baik kalau tidak menguasai materi ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, di pendalaman materi ini kita akan melakukan beberapa hal. Kita akan menganalisis materi pembelajaran berbasis permasalahan. Jadi kita akan analisis yang tadi saya katakan. Karena itu kita akan mengidentifikasi ada permasalahan apa, kita eksplorasi mengapa terjadi masalah, dan sampai akhirnya kita mencoba menemukan solusi permasalahan itu. Kita juga akan menguatkan literasi kita berkaitan dengan literasi numerasi, Bapak Ibu, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan ini yang higher order thinking skill ini menjadi bagian yang nanti juga menjadi PR Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengembangkan perangkat. Jadi pastikan Bapak Ibu harus berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan berpikir tingkat rendah dan menengah tidak berarti tidak diapa-apakan ya Bapak Ibu, tapi itu hanya menjadi tangga untuk mencapai kemampuan berpikir yang tingkat tinggi. Nah, jadi pastikan proses belajarnya, assessment-nya nanti mengarah ke pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Itu juga dengan tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Dan nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Ini bertahap ya kita lakukan Bapak Ibu. Kita ada di nomor 1. Kemudian kita akan lihat. Bapak Ibu ini kan sudah menjadi guru ya. Nah, sudah menjadi guru, tetapi saat proses ini Bapak Ibu harus pastikan Bapak Ibu tidak sedang menjadi guru. Bapak Ibu sedang menjadi mahasiswa PPK. Nah, karena itu Bapak Ibu fokuslah pada posisi Bapak Ibu saat ini. Kalau kebetulan tidak ada yang jadi kepala sekolah ya kelas kita. Andai ada kepala sekolah yang ikut PPK ya tinggalkan. Kita sebagai peserta PPK. Kita harus fokus pada permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi ketika Bapak Ibu mengajar.
Nah, yang belum pernah mengajar harus memikirkan nih. Kalau segera mengawali ya, sambil mengajar saat ini Bapak Ibu harus mulai mengajar. Karena kalau tidak mengajar sama sekali pasti akan mendapatkan kesulitan untuk menemukan permasalahan ketika Bapak Ibu mengajar PPKN. Nah, karena itu nanti sekali lagi kita akan fokus pada permasalahan. Fokus pada permasalahan apa? Pembelajaran. Pembelajaran adalah proses kita Bapak Ibu. Di situ kita akan menemukan permasalahan. Jadi jangan mengambil masalah yang di luar itu. Jangan mengambil masalah yang di rumah. Jangan mengambil masalah yang lingkupnya sekolah. Jangan mengambil masalah yang lingkupnya masyarakat ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu yang akan mencoba mencari tahu akar permasalahannya, dan itu pun sangat berkaitan dengan peran Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajar. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti sekarang Bapak Ibu bisa mengingat kembali ketika Bapak Ibu mengajar, apa sih yang masih bermasalah? Apa sih yang belum optimal? Apa sih yang meresahkan Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu resah, di situ tandanya ada persoalan. Nah, kita ada di sini Bapak Ibu. Ada yang lingkarannya ditandai merah itu. Kita akan mengawali dengan menemukan masalah, mengidentifikasi masalah. Mungkin banyak masalah ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kita akan coba menemukan mana masalah yang paling krusial, mana masalah yang paling penting. Nah, kalau sudah ketemu, nanti kita coba pahami apa sih yang menyebabkan masalah-masalah itu terjadi. Kemudian kita akan menentukan apa sebabnya dan kemudian kita akan menawarkan solusinya. Nah, tawaran solusi itu nanti yang akan direncanakan oleh Bapak Ibu saat menggunakan perangkat pembelajaran. Dikembangkan di sini nanti. Ini pula yang nanti akan dipraktikkan oleh Bapak Ibu ketika peer review. Itu pula nanti yang akan dipraktikkan oleh Bapak Ibu saat Bapak Ibu PPL. Nah, jadi nanti materinya juga sejak awal Bapak Ibu disesuaikan ya. Kira-kira nanti sesuai dengan waktu Bapak Ibu PPL, kira-kira permasalahan apa ya? Materi apa ya? Sorry. Materi apa yang akan Bapak Ibu yang akan dipelajari oleh peserta didik di momen-momen Bapak Ibu PPL. Jadi nanti disesuaikan sekalian dengan semuanya akan dipandu oleh LKPD Bapak Ibu. LKPD, sorry. Kita punya LKPD tapi bentuknya LK ya, tidak ada PD-nya. Jadi kita juga punya LKPD. Yang Bapak Ibu kerjakan itu semacam LKPD saja. Ini akan kita lakukan berapa lama? Kita ternyata melakukan identifikasi masalah selama 4 hari Bapak Ibu. Ini plus presentasi tentu saja Bapak Ibu ya. Presentasi, cermatan dari teman, masukan dari teman. Kemudian di langkah kedua selama 6 hari kita akan eksplorasi penyebab masalah. Nah, penyebab masalah itu bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa dari muridnya, bisa dari gurunya, bisa dari rancangan pembelajaran kurikulumnya. Nah, ini kita akan eksplorasi, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan itu. Nah, setelah itu kita temukan akar masalahnya. Nah, yang seperti ini harusnya di-mute itu suaranya siapa ya? Nah, kemudian kita akan menentukan penyebabnya. Jadi kita eksplorasi, berarti ada banyak penyebab. Lalu kita akan menentukan, oh ini ternyata penyebab yang paling masalah, akarnya itu di sini. Nah, itu kita akan temukan dalam rentang waktu sekitar 14 hari, Bapak Ibu. Waktunya cukup panjang, dan setiap langkah ini akan menentukan ya, bagaimana posisi Bapak Ibu ke depan. Karena itu setiap LK mohon dikerjakan dengan baik, setiap diskusi mohon dikerjakan dengan baik. Selain LK nanti Bapak Ibu harus berdiskusi di LMS ya. Nah, diidentifikasi masalah. Jadi ini pasti berkaitan dengan keresahan, sesuatu yang membuat kita jadi merasa wah ini kok kelas saya gak maksimal ya. Nah,
Itu ya Bapak Ibu ya, berangkat dari keresahan kita. Nah, mungkin kita merasa ada siswa kita yang bermasalah. Ada siswa kita yang berkebutuhan khusus, sehingga harus ditangani khusus juga, karena jika tidak akan menimbulkan masalah. Sehingga nanti setiap dari kita harus bermimpi, berharapan bahwa ke depan setelah ini kita lalui, pembelajaran kita harus jadi lebih baik. Jadi ada keresahan, berangkat dari keresahan itu kita menginginkan bagaimana agar pembelajaran nanti menjadi lebih baik daripada apa yang dilakukan saat ini. Nah, problematikanya bisa macam-macam. Bagaimana interaksi yang dilakukan oleh guru dengan siswa, oleh siswa dengan siswa, bagaimana membangun sikap yang disiplin, bagaimana proses pemberian feedback ketika pembelajaran terjadi, bagaimana metodenya, bagaimana motivasi minat siswa, bagaimana terkait dengan votes, bagaimana pula persoalan literasi dan seterusnya ini. Jadi ada ini diidentifikasi. Ada beberapa masalah pembelajaran. Tentu saja bisa saja ada masalah yang lain ya Bapak Ibu ya, selain yang sudah tertulis di sini. Nah, jadi sekali lagi, semua masalah itu akan bisa Bapak Ibu temukan ketika Bapak Ibu menjalankan peran Bapak Ibu menjadi guru. Jadi ini berangkat dari pengalaman keseharian Bapak Ibu ketika menjadi guru. Ingat ya, menjadi guru artinya sedang menjalankan proses pembelajaran. Dieksplorasi, nanti apa yang terjadi? Eksplorasi ini berarti menemukan masalah yang sudah teridentifikasi. Nah, penyebabnya peserta. Nah, ini kita baca buku, kita mencoba mencari, melihat pengalaman kita tanya ke teman. Ini bisa diskusi gitu Bapak Ibu. Wawancara ini bisa mengantarkan kita untuk menemukan apa ya kira-kira penyebabnya. Nah, nanti kita pun akan dipandu oleh LK Bapak Ibu. Suatu saat nanti akan ada LK yang menuntut Bapak Ibu untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat. Ini yang akan kita mencoba mencari tahu terkait dengan penyebab masalah. Setelah itu kita akan masuk ke menentukan penyebab masalah. Jadi apa sih yang sebetulnya menjadi akar persoalan? Nah, gitu Bapak Ibu. Kalau akar persoalan sudah ketemu, nanti kita akan mencoba untuk menentukan apa masalah yang penyebab yang paling pokok. Nah, dalam ketentuan menentukan masalahnya minimal misalnya ada 4 yang paling sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Pak Erwin. Nah, kadang lupa mute ya. Nah, salah satu persoalan kita di pembelajaran kita yang daring itu ya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu sekali lagi yang akan Bapak Ibu kerjakan akan dilakukan dalam 14 hari. Itu ya. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kerjakan hari ini akan menentukan bagaimanakah Bapak Ibu, jadi bagaimana Bapak Ibu mengembangkan perangkat, bagaimana Bapak Ibu mengembangkan materi. Nah, nanti ke depan akan ditentukan oleh apa yang Bapak Ibu tentukan mulai hari ini. Nah, kita akan menemukan masalah dulu ya Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu yang akan kita kerjakan dalam 14 hari. Kita akan mengawali dari mengidentifikasi masalah, ya kita bisa menemukan masalah. Gitu. Nah, nanti dipandu oleh LK ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu nanti kita bisa bersepakat. Ayo, kapan ini kita bisa berdiskusi? Bapak Ibu bisa diskusi melalui LMS, tapi nanti kita bisa janjian Pak Hamzah, kapan kita akan masuk ke LMS itu juga. Ya, sehingga pada saat itu saya berharap diskusinya jadi ramai karena ada saya, ada Pak Hamzah. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa mengawali menemukan, jadi ambil dulu LK-nya Bapak Ibu ya, untuk bisa melanjutkan langkah pertama, mengidentifikasi masalah. Begitu Bapak Ibu. Adakah yang mau ditanyakan? Pak Hamzah, mungkin ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Bu. Mungkin buat Bapak Ibu,
sekali lagi kita bikin kesepakatan kalau ada speaker, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang di unmute ya Bapak Ibu. Kesepakatannya mohon kerjasamanya. Jadi tidak ada suara-suara bising. Jadi mungkin fokus Bapak Ibu lebih terdengar baik gitu. Jadi ya mohon mic-nya dijaga Bapak Ibu apabila ada yang presentasi. Nanti ini akan berpengaruh nanti apabila ada teman yang bertanya atau presentasi yang lain. Mungkin tambahan dari saya Bu Oksi, buat Bapak Ibu yang sekarang ingin mengidentifikasi, syaratnya memang harus download LK-nya dulu, kemudian fokuskan permasalahan itu mau Ibu ambil dari siswa sendiri, atau pada Ibu guru sendiri, atau dari sekolah, gitu. Terserah Bapak Ibu. Monggo kita mengidentifikasi bisa dari siswa, dari guru, atau dari sekolahnya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Oksi. Oke, jadi Bapak Ibu berangkat dari keresahan Bapak Ibu. Mengapa ya? Kalau saya mengajar PPKN ini kok kelasnya belum maksimal ya? Tapi tidak boleh a priori Bapak Ibu. Nanti kebiasaan kita kan selalu menyalahkan, aduh anak-anak ini, padahal aduh guru ini gitu padahal ya. Jadi kita harus terbuka pada diri kita harus kritis pada diri kita juga Bapak Ibu, untuk bisa menemukan mungkin akar permasalahannya pada kita. Mungkin misalnya gurunya kurang suka tersenyum, bisa jadi masalah juga loh itu. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kita tidak boleh a priori bahwa muridnya yang bermasalah. Itu ya, karena sumber permasalahan itu bisa saja terjadi pada guru. Jadi berangkatnya dari mana Bapak Ibu? Dari keresahan Bapak Ibu. Dari keinginan Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran yang baik itu, nanti Bapak Ibu keresahan itu akan berangsur-angsur dijawab gitu ya. Bisa bayangkan Bapak Ibu? Kita coba cek nih apa yang Bapak Ibu pahami kali ini dengan melihat nanti ya bagaimana kemajuannya yang sudah Bapak Ibu buat dalam rangka identifikasi ini di sore hari nanti ya Bapak Ibu ya. Oke. Kayaknya Bu Irma. Ibu boleh bertanya, Bu? Boleh Pak. Bu Irma dulu sepertinya yang angkat tangan. Oh iya, Bu Irma dulu. Ladies first dulu, Bu. Silakan. Bukan persoalan ladies first. It's about kesempatan gitu. Jadi tadi yang sudah mengangkat tangan dulu Bu Irma. Baik Ibu, mohon izin bertanya. Mengenai identifikasi masalah, kita berarti harus cari permasalahan 4 masalah. Itu kan bisa berfokus pada apakah masalah di siswanya, di gurunya, apa di sekolahnya. Nah, dari 4 masalah yang kita identifikasi, apakah memang kalau misalkan kita mau ngambil permasalahan fokus di siswa, itu harus di siswa semua, apakah boleh tercampur? Gitu. Apakah boleh dari siswa? Boleh dicampur. Jadi jangan mikir dulu, nggak usah mikir dulu, oh saya cari yang dari siswa, oh saya cari yang sisi guru. Nah, nggak usah gitu. Pokoknya pas Bapak Ibu mengajar ada masalah apa yang Bapak Ibu rasakan jadi masalah. Nah nanti ketika dipetakan, oh ternyata ini problem yang berkaitan dengan muridnya. Oh ini problem yang berkaitan gitu ya. Jadi jangan mikirnya jangan dibalik ya. Ya. Nah, pokoknya terima kasih Ibu. Yang Bapak Ibu rasakan masalah. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya, monggo. Ya, izin bertanya, Bu. Ya, Pak Rian. Ya, mungkin hampir sama dengan yang Ibu Irma barusan tanyakan. Jadi kan tadi saya berkata bahwa sebelumnya saya mengajar di SMP ya, Bu ya. Cuman sekarang saya mengajar atau ditugaskan setelah lulus P3K di SD gitu. Nah, untuk identifikasi masalah berarti tidak melihat tempat tugas kita di mana, yang penting mungkin permasalahan yang kita hadapi saat mengajar, begitu Bu? Ya. Pengalamannya Bapak kan berarti saat mengajar di SMP ya Pak ya? Harusnya kan Bapak tidak jadi guru SD harusnya Bapak. Ya, cuman kan kemarin PKN linear dengan guru kelas gitu Bu. Iya, jadi tidak guru SD. Kalau guru SD itu beda ya. Saya nanti akan tanyakan apakah Bapak tidak salah tempat di sini. Ya. Ya. Jadi Bapak perlu pertanyakan itu, jangan sampai ketika Bapak sudah tersertifikasi salah tempat malah nggak
nggak cocok nanti, tidak Ya, terbagi. soalnya kemarin juga kan banyak teman yang bertanya gitu, Bu. Mungkin sama halnya dengan saya. Jadi awalnya kita mengajar di SMP, tetapi pas kemarin ada kesempatan untuk P3K, untuk PKN itu tidak ada formasi di SMP, tetapi bisa melamar ke guru kelas gitu. Nah, namun untuk Nanti pendaftaran dipastikan Pak, ini nasib Pak masa depan ya. Ya, Nanti ya, ya. dipastikan dengan posisi Bapak yang sekarang ngajarnya di SD, tidak di Ya, SMP. ya. Karena guru PPKN, kita kan diklatnya guru PPKN ya Bapak Ibu ya. Ya. Tidak ada di SD. Mengajar PPKN ada di SD, tapi guru PPKN tidak ada di SD. Nah, supaya nggak salah nanti Pak ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah Bapak Ibu? Tidak ada lagi ya? Saya mau bertanya, Ibu. Iya, Bu Ika Bu sama sudah, Bu Yani. Bu Ya. sudah bisa dengar suara saya? Sudah. Tes juga ini ya. Sudah. Ya, silakan Bu Sudah. Yani. Oke, Bu, ini saya mau tanya berkenaan dengan tugas yang LK1 ini. Ini LK1.1 identifikasi masalah itu kan ya, Bu? Halo? Iya, iya. Iya, iya. Ya. Nah, ini kan ada 6 poin. Nah, ini semua yang diisi 6 poin ini. Kalau bisa 10 poin ya 10 poin. Ya, pokoknya identifikasi dulu Bapak Ibu sebanyak-banyaknya. Yang Bapak Ibu rasakan gitu. Berarti sebagai gini, Bu. masalah Berarti ya. gini. Nuwun sewu, Ibu. Berarti begini, kalau katakanlah hanya cuma satu jenis permasalahan tidak apa-apa. Jangan cari penyakit. Karena nanti berikutnya akan ada masih minimum 2 dan seterusnya gitu. Oh nanti gitu. Ya. Saya banyak Ya. masalah, Bu, ini. Banyak masalah. Ya, pokoknya masalahnya tidak diselesaikan oleh orang lain ya, Bu ya. Jadi ingat pada saat Bapak Ibu sebagai guru. Iya, terima Oke, kasih gitu Bu ya. Oksing. Kita? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Bu Ida. Izin bertanya Ibu, Ya. ini Ibu untuk menentukan akar masalahnya itu kan seperti yang sudah dibilang tadi, kita bisa menemukan melalui siswa, bahkan melalui diri kita sendiri sebagai guru, dan juga melalui sekolahnya. Dan itu untuk permasalahan kita sebagai guru maupun dari sekolahnya, berarti kita bisa menganalisis ya Bu ya, akar masalahnya kita tumpahkan dulu di situ. Ya, nanti akar masalah akan ditentukan nanti Bu ya. Sekarang kan masih menemukan apa masalahnya, belum apa penyebabnya, gitu ya. Oke, ya, apa baik, masalahnya. Nah, baik, bisa Ibu, sebanyak-banyaknya. Oke. Oke. Iya, Bu. Bukan masalah Terima kasih. pribadi, tetapi masalah Iya, ketika tapi masalah dalam pembelajaran. Sip. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu saya kira jelas ya. Kita sudah pukul 9.02. Kita akan akhiri dulu pertemuan kita pagi ini. Kita akan bertemu lagi nanti pukul berapa Bapak Ibu? 16? 15.30? ya? Baik, kita 3:30 ya. 3:30 akan bertemu lagi. 3:30 akan kita coba 3:30. Nanti kalau ternyata kok gak nyaman ya di 3:30 kita akan sesuaikan lagi di pertemuan yang lain nanti ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Kita akan mengawali hari pertama kita. Bapak Ibu mohon membuat satu grup ya. Satu grup WA supaya kita bisa komunikasi dengan mudah saat misalnya kita tidak sedang di posisi meeting seperti ini. Nanti sekitar pukul berapa kita janjian di LMS Bapak Ibu? Bapak Ibu masuk ke LMS ya. Kapan? Pukul berapa? Pukul 13? 14? 14 ya? 14 Ibu. 14. Oke. Berapa Pak Hamzah? 14? 14.00 sampai 15.00. Oke, kita akan juga masuk ke sana ya. Nah, supaya proses komunikasinya jadi hidup gitu Bapak Ibu. Karena kita juga berkewajiban untuk diskusi di LMS. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi.